Baiklah, ya tadi sudah dimulai ya. Kenapa kalau saya membuka itu sebenarnya Allahumma ftah lana hikmataka, saya belum berbicara mohon kepada Allah supaya dibukakan pada diri kami itu hikmataka, hikmah yang datang daripadamu. Jadi yang saya sampaikan itu saya mohon kepada Allah supaya hikmah-hikmah itu dipahami dengan orang lain. Maka pembukaan itu juga mengandung dorongan ya supaya kita kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka, ya Allah bukakanlah untuk kami hikmah-hikmah yang datang dari Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka, curahkan kepadamu rahmatmu kepada kami. Sehingga kemana di situ la ilmalana ilama alam tanah. Saya itu sebenarnya menyampaikan itu tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu itu yang kau ajarkan ya Allah. Jadi yang saya sampaikan tuh bukan kertas kepandaian, kecerdasan saya, kemampuan enggak. Itu atas karunia dari Allah sebenarnya la ilmalana. Kami itu tidak mempunyai ilmu apa saja yang tidak ada. Ilama alam tanah kecuali ilmu yang telah kau ilhamkan atau keajarkan kepada kami. Innaka angtal alimul hakim, engkaulah yang maha mempunyai ilmu dan maha bijaksana. Jadi kerendahan diri seseorang itu ya, saya ingat itu guru saya dulu kalau ngaji itu selalu dibagi awal dengan itu. Kok nampaknya awalan-awal ngaji itu merasakan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala supaya kita dibukakan semua jamaah itu mengerti yang kita sampaikan. Itu barangkali agak penting sedikit. Ini Pak AMA misalnya membukanya tidak asal bukaan ya. Kita hayati apa yang kita jadikan pembukaan ini sehingga nanti saat menyampaikan materinya Allah menolong kepada kita sehingga orang-orang itu bisa ya seperti tadi Pak Kus ditolong oleh Allah ya, orang-orang menjadi terpana, senang sekali mendengarkan paparannya, urutannya. Itu pertolongan Allah. Jadi setiap saat kalau kita minta pertolongan dari Allah, itu Allah lah yang memberinya sehingga orang-orang bisa memahami apa yang kita katakan ya. Ini tidak berbeda dengan ini doanya Nabi Musa ini ya. Nabi Musa tatkala dia mau berdakwah kepada Fir'aun itu minta supaya kekeluhan lidah saya ini dihilangkan ya, minta kepada Allah karena Nabi Musa kalau ngomong itu sering gratolan gitu ya, terbata-bata kalau omong gagap gitu, maka minta supaya mereka itu memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah ya, kita buka aja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kajian ini ya. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita pintu paham-paham kita dalam belajar ini. Kita langsung masuk kepada Al-Quran yang dibaca oleh siapa? Ibu Wati Istiqom. Istrinya Pak Wati Istiqom, Ustaz. Istrinya Pak Istiqom. Istiqom. Alhamdulillah. Ini kadang Bu Wati Istiqom yang keluar kok Bapak Istiqom. Iya. Jadi Ustaz, Ini untuk satu berdua. HP atau satu laptop dipakai, satu piring bersama ya Bu ya, nggak apa-apa. Iya Ustaz. Alhamdulillah, jadi rukun. Tidak apa-apa, monggo Bu silakan dibaca ayat Iya, Al-Qur'annya. matur nuwun Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannah. Kok meninggal termute Bu? Ya, kok nggak terdengar Ustaz ya? Ya. Wa
wab Mm-mm. wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diidarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Amin, masukkan amin, kami ke ya dalam Allah, surga-Mu, amin. ya Allah. Kata Allah Ta'ala, siapa yang membaca 3 kali mohon kepada Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka surga itu akan lapor kepada Allah, ya Allah, masukkan mereka itu ke dalam surga-Mu, ke dalam surga mereka ini. Maka dari itu, kalau kita membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang keindahan surga, mohonlah kepada Allah minimal 3 kali, sesuai dengan sabda Nabi, karena dengan meminta 3 kali, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian jadi kita kalau membaca ayat-ayat tentang Al-Quran yang isinya siksa di Al-Quran di dalam neraka, maka mintalah kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang beruntung. Di dalam judulnya saja, di atasnya kebahagiaan yang dinikmati oleh penduduk surga dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk neraka. Jadi nanti setelah ayat yang ke-73 itu 74 sampai ayat yang ke-80 itu menjelaskan bagaimana pedihnya sengsaranya orang di dalam neraka. Inilah di dalam Al-Quran disebut basiron wa nadhiron, berita gembira dan seancaman. Ya, berita gembira itu adalah surga yang diteriakkan kenikmatan bagi orang taat patuh kepada Allah. Ya, yang senantiasa menyambut seruan Allah dan tidak durhaka kepada Allah, yang tidak pernah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan sangat dibenci, yaitu syirik. Maka akan ditempatkan di tempat yang disebutkan di sini ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-73. Ya. Jadi mari kita baca di dalam ayat-ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan memanggil seorang manusia kita semua itu, kalau Allah yang memanggil saudara hambaku, berarti orang yang sudah dimuliakan. Orang yang sudah mulia, sudah tinggi kedudukannya, kalau di hadapan Allah, Allah sudah mengambil, ya hambaku. Ya, itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki. Ya, radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya, masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, ini dalam surat 89 yang terakhir ayat 30 itu. Ya, disebutkan seperti ini. Hamba. Seperti Rasulullah tatkala Isra Mi'raj sudah disebut hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambaku. Maka dari itu kalau sudah kita diakui oleh Allah sebagai hambanya karena kita taat kepada Allah, maka nanti dipanggil ya oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, yang sekarang sudah menghadap kepadaku, di dunia sudah capek-capek mengerjakan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, maka katalah, la khaufun alaikum, maka hari ini tidak usah kamu merasa takut. Ya, karena Allah Ta'ala sudah akan memenuhi janjinya, membalasnya dengan balasan ya yang akan mengembirakan kita. La khaufun alaikum walakum la khaufun ya. Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma, hari ini kamu tidak usah takut, wala antum tahzanun, dan kamu juga tidak usah bersedih hati. Hari ini saat-saat kamu bergembira. Ya, mudah-mudahan kita yang dipanggil oleh Allah seperti ini. Kalau ada ayat-ayat ini coba renungkan. Mudah-mudahan saya yang dipanggil ini. Mohonlah kepada Allah. Karena Rasulullah itu menganjurkan kalau kamu baca Quran itu rasakan. Kamu sedang berbicara dengan Allah. Ya. Maka tatkala Allah menawarkan sesuatu kebaikan, sambutlah. Kalau sedang mentakut-takuti sesuatu, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya. Jadi Allah berfirman seperti itu. La khaufun, kamu tidak usah takut hari ini alaikum atas kalian. La khaufun alaikumul yauma, hari ini kamu tidak usah takut. Wala antum tahzanun, dan kamu juga tidak usah bersedih hati. Siapa mereka yang dipanggil oleh Allah seperti itu? Kriterianya siapa? Tapi kalau Ustadz Agus Subagio mesti dikatakan gitu. Modelnya prinsipnya seperti Al-Quran ini. Ya. Siapa mereka itu? Dijelaskan. Alladzina amanu bi ayatina. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimun. Dan mereka itu muslim. Maka dari itu saat satu ayat ini sebenarnya setelah itu kita terangkan. Siapakah mereka yang beriman? Iman itu apa? Beriman kepada siapa? Cara beriman bagaimana? Itu sudah satu perikop sendiri gitu. Kita kalau bisa membaca Alkitab. Satu hal yang sudah bisa menjelaskan. Amanu, alladzina amanu, mereka yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Kriterianya apa? Ya, beriman kepada apa? Ini sudah dijelaskan. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ya, wakanu, dan kondisi mereka muslim, orang yang muslim, beriman dan muslim. Ya, beriman tapi tidak menjadi orang muslim seperti Abu Talib itu beriman tapi tidak mau menjadi orang muslim, ya tetap saja masuk neraka. Siapa yang beriman kepada ini? Kalau kita dengan ayat yang lain, surat As-Sajdah hari 15 ini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surat nomor 32 ayat yang ke-15 ya. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ini, kalau disebutkan mereka sujud menyukur dan memuji Allah, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi itu bisa dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Kalau kita belajar agama itu selalu senantiasa satu sama lain itu berkaitan. Wa kanu muslimun, dan mereka adalah muslim. Ya, maka dari itu urutannya Pak Agus Subagio tadi antara muslim dan mukmin. Nah, muslimnya ditaruh yang terakhir, mestinya mukminnya yang terakhir dan yang sebelumnya muslim. Karena kita itu iman itu nanti setelah jadi Islam dulu baru nanti iman ya. Wa qalatul arabi aqulu amana ya. Ada seorang orang yang Badui datang kepada Rasulullah di dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ayat yang ke-14 ya disebutkan wa qalatil Arabu, berkatalah orang Arab gunung itu mengatakan datang kepada amanah saya beriman ya. Kul lam tu'minu, katakan mereka belum beriman. Jadi bukan iman dulu yang masuk, Islam dulu masuk, baru iman. Itu menurut Al-Quran. Karena iman itu disebutkan ayat yang 15-nya ya di bawahnya. Jadi kalau kita Al-Quran itu memang menyenangkan. Dan kita belajar Al-Quran tidak pernah
kita merasa kekurangan bahan gitulah ya. Al-Quran ini mencukupi segala-galanya. Maka dari itu saya himbau teman-teman yang ada di Ashifa ini terus dalami Al-Quran terus ya. Kemudian baca tafsirnya, kalau masih ada kurang jelas ada beberapa ustadz yang bisa ditanyakan tentang maknanya ini. Memang kadang-kadang kita membaca nggak ngerti arahnya kemana ayat itu. Kalau kita baca lama-lama kita tahu. Wa muslimun, dan mereka muslim ya. Apa perintahnya Allah jika digembirakan seperti itu? Udkhulul jannata, masuklah kamu sekalian itu ke dalam surga. Antum kamu ya, wa azwajukum, dan pasangan hidupmu, istri-istrimu, suamimu ya, masukkan. Nah, tuh barun kamu digembirakan pada hari ini dengan segala macam kenikmatan di dalam surga itu barun ini ya. Kemudian di surga itu kayak apa suasananya? Yutofu alaihim bisihafin ya. Diedarkan kepada mereka piring-piring ya, mintapin dari emas. Yang piringnya ada sudah dari emas, mestinya orangnya terhormat. Siapa di dunia ini yang makan dengan piring dari emas? Dan kita kan dilarang memang di dunia, karena besok di surga siapa yang di dunia itu laki-lakinya memakai emas, maka besok di akhirat tidak memakai emas. Artinya mereka tidak masuk surga lah, karena di surga itu mereka diberikan gelang-gelang dari emas, bahkan ini piringnya dari emas, tempat minumnya ini bisi kafin mintapin dari emas, wa akwabin, dan juga gelas-gelasnya dari emas juga ya, tempat minumnya, saking dihormati, begitu hebat orang surga itu. Wa fiha, dan di dalam surga itu matastahil anfus ya, apa yang terbetik di dalam hati Allah akan memenuhinya. Kita baru kerentek ini kalau es jus ya, apokat ini barang enak kalau dicampur susu barangkali, kita baru memikir itu sebentar lagi sudah datang kepadanya ya, jus apokat dengan lengkap dengan segalanya. Homer yang segar diminum dan tidak memabukkan akan diberikan juga kalau kita memikirkan tentang itu. Baru terpikir sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yutafu alaihim bisihafin min dabin wa akwab, dan gelas-gelas juga dari emas. Wa fiha, dia dalam surga, ma tastahil anfusu, dan anfus, dan apa yang terpetik di dalam hati. Walatat wataladul ayun, dan sangat menyedapkan, menyenangkan pandangan mata. Membuat nyaman, membuat enak, ayun pandangan mata. Mata melihat susunan gelasnya apik, semuanya apik, pakainya bagus, makanannya enak, itu lihat saja sudah senang ya di dalam surga ini. Wa antum biha, dan kalian di dalam surga itu khalidun, ini yang paling menarik ini. Khalidunnya inilah kekal di dalamnya, nggak akan pernah tua, nggak berubah jadi nenek-nenek, tidak. Tetap muda, tetap riang gembira ya di dalam surga itu. Allah menggembirakan seperti ini. Watilkal jannatu, itulah surga, kata Allah Ta'ala, alati uristumuha, yang diwariskan kepadamu, diwariskan. Tadi surga itu diwariskan, berarti sebenarnya kita bukan tempat kita, barangkali ada orang-orang yang disediakan oleh Allah surga, namun dia tidak masuk surga, yang dimasukin neraka. Maka surga yang ditinggalkan oleh orang yang mendapatkan itu diwariskan kepada orang yang masuk surga. Jadi di samping memang milik sendiri, ada warisan, beberapa kamar, beberapa rumah surga itu diwariskan kepada uristumuha. Bima kuntum tak malun, itu karena amal tatkala di dunia ya, senantiasa patuh kepada Allah, memakmurkan masjid tadi ya. Dimakmurkan saja itu diantara yang paling gampang itu sholat berjamaah di dalamnya, berzikir, kemudian mengajar di dalam masjid, sehingga masjid itu tidak seperti tempat yang mati, yang tidak ada kegiatan sama sekali ini. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalam surga, fakihatun, ada bermacam-macam buah ya, terdapat buah-buahan yang banyak macamnya. Ada durian, ada rambutan yang namanya sama, tetapi tidak sama rasanya. Ya. Jadi kulama ya, setiap kali mereka diberi buah-buahan ya, sama. Nah, di dalam surat nomor
2 ayat 25 itu ya. Ini kulumarusiku biamin samartin ya. Setelah mereka diberi mereka berapa-apa, qalu ya, mereka mengatakan ini kok seperti buah yang di dunia, tapi rasanya tidak sama ya. Fiha fakihatun, di dalamnya ada buah-buahan, kasirotun yang banyak, minha sebagiannya ya, tak kulun, kamu boleh makan sebagiannya. Ada yang menyenangkan saja, tapi tidak usah kita makan. Dilihat saja senang. Sebagiannya boleh kita makan yang kita inginkan. Inilah suasana surga yang akan kita alami kelak. Ya marilah kita mesti di dunia itu berusaha saja. Bagaimana cara kita bisa ke sana? Ya, ini kita usahakan. Jangan sampai ya kita umur kita yang tidak lama, paling 70, 80 tahun atau 100 tahun itu kita tukarkan dengan kenikmatan yang di dunia itu. Kalau dibandingkan di kenikmatan surga itu seperti jari dimasukkan ke dalam lautan ya. Kenikmatan yang kita peroleh di dunia itu air yang menempel di jari kita, sedangkan kenikmatan di akhirat itu adalah lautan itu ya. Itu banyak dimisalkan seperti jarum dimasukkan, itu ilmunya Allah di lautan, ilmu yang dimiliki manusia seperti yang nempel pada jarum, dan masih banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam hadis-hadis. Baiklah, mari kita lanjutkan pada Fikih Sunnah jilid 4 halaman 253, keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain-lain. Membaca tahlil bukan berarti tahlilan ya. Jadi kalau disebutkan di sini baca tahlil, loh boleh baca tahlilan, bukan masalah itu ya. Nanti aja kalau kita mau membahas tentang hal seperti itu. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya, bismillah. Keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan yang lain-lain. 1. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan, tetapi berat timbangannya dan disukai oleh Allah yang Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Artinya Ya. Maha Suci Allah dan puji-pujian untuknya, dan Maha Suci Allah yang Maha Besar. Ya, ternyata zikir-zikir itu kita pilih-pilih yang paling menguntungkan, karena umur kita tidak panjang. Kalau pilih-pilih yang ini bukan berarti yang lain diabaikan, bukan, tetapi kita pilih yang berbobot gitulah amalnya ya. Makanan sedikit tapi enak dan kenyang, itu enak daripada makan banyak tapi ya tidak ada rasanya ya. Seperti ini, kalimatani kata Nabi kita, 2 kalimat, khofifatani, yang keduanya itu sangat ringan, ala lisani, di mulut atau di lesan, itu namanya mudah diucapkan ya. Sakilatani, keduanya berat, fil mizani, di dalam timbangan Allah ya. Jadi 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan. Habibatani ya, keduanya itu sangat dicintai ila Rahman, kepada Allah yang Maha Pemurah, yakni kalimat itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah ya, dan segala puji milik Allah, Maha suci Allah dan Allah Maha Agung. 2 kalimat tidak usah diterjemahkan, tidak apa-apa. Dibaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ini. Jadi kalau kita berjalan menuju masjid, pulang dari masjid, maupun ke pasar yang tidak ada kaitannya apa-apa, daripada kita ngelamun, ngerasani, nah, akhirnya benci dengan sesuatu, baca aja zikir-zikir. Yang ringan diucapkan, berat di timbangan ya. Jadi besok itu tatkala penimbangan amal itu semua ditimbang, dan tidak ada satupun kalimat yang terlewatkan. Mayal fitu min kaulin, tidak ada suatu yang diucapkan yang min kaulin ilaladaini raqibun atid, kecuali ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi, menulis semua apa yang kita ucapkan ini. Hadis yang kedua, monggo Pak. Hadis yang kedua juga ada di Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Maha suci Allah
Dan bagi Allah pujian-pujian itu tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, lebih kusukai dari apa juga yang disinari atau disinari oleh matahari. Ya, jadi itulah Rasulullah menggambarkan kalimat itu sangat disukai oleh Nabi, berarti nilainya kalimat itu lebih besar daripada dunia seisinya. Ya, Nabi sampai mengatakan lebih aku sukai dari apa yang disinari matahari di muka bumi ini. Ya, apakah ya itu tanam-tanamannya, binatang ternaknya, emas dan lainnya, maka lebih disukai. Berarti nilai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar adalah satu kalimat yang mestinya tidak kita juga lalaikan. Kenapa zikir itu kok tidak diajarkan satu jenis saja ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi kita tidak diajarkan satu? Karena memang karunia Allah itu banyak dan bermacam-macam ya. Ada kalanya Allah mengaruniakan orang itu lewat zikirnya. Zikir yang di atas tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallazim. Ada yang lewat dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada sendiri. Ada yang seperti ini juga tadi, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang gampang. Ya. Itu lebih disukai. Oleh karena itu kalau belum bisa baca surat Al-Fatihah, maka kita disuruh baca tasbih ini saja setiap rukuk, sujud dan lain-lainnya semua. Kalau belum bisa sholat ini bisa dibaca sebagai ganti bacaan yang lain. Karena ini adalah lebih disukai oleh Allah, kata Nabi, oleh Nabi daripada seluruh yang disinari oleh bumi, berarti nilainya sangat besar. Hadis yang ketiga nomor 3, Pak. Hadis yang ketiga diterima dari Abu Dzar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, maukah kamu saya terangkan perkataan yang lebih disukai Allah? Kata Abu Dzar, terangkanlah kepadaku ya Rasulullah. Maka sabdanya, perkataan yang lebih disukai oleh Allah itu ialah subhanallah wa bihamdi. Maksudnya Allah dan puji-pujian itu untuknya. Juga diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Tirmizi dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Perkataan yang lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah yang dipilihkan Allah buat malaikatnya, yaitu subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, ialah suci ya Allah dan puji-pujian itu untuknya. Jadi ini Nabi itu kalau mengajarkan seseorang itu ala ukhbiruka, apakah mau kamu saya kabarkan atau tidakkah kamu suka seandainya aku mengabarkan kepadamu bi ahabil kalimi, dengan kalimat-kalimat yang sangat dicintai ya ilallah, oleh Allah. Jadi begitu. Jadi supaya apa? Supaya para sahabat itu tertarik untuk iki kalimat apa ini kok disukai sama Allah Ta'ala. Ini metode dakwah Nabi atau mengajarkan seperti itu ya. Ukhbiruni, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, kalimat itu apa ya? Ya, senang sekali, maka semangat sebelum menerima pelajaran itu. Kalau Nabi kita kemudian bersabda, inna ahabal kalami, sesungguhnya kalimat kalam atau ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi ya. Ini satu ya, seperti ini. Jadi yang mudah-mudah aja, pilihlah kalimat yang mudah yang kita ucapkan, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didapat yang lain ya, ada itu ya, yang disukai oleh Allah adalah tadi yang dan ini malaikat tadi ya, subhanallahi rabbi wa bihamdi, subhanallah rabbi, subhana rabbi wa bihamdi, itu juga disukai oleh Allah. Artinya Allah itu zat yang paling suka dipuji. Maka kalau kita memuji selain Allah, nggak boleh kita memuji selain Allah ini ya. Karena alhamdulillah di Rabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah. Semua itu tidak ada yang layak dipuji. Apakah kepandainya, kecantikannya, ilmunya, tidak ada yang layak dipuji. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu hakikatnya adalah datang dari Allah, itu miliknya Allah. Maka pujilah Allah yang memberikan kepada kita wajah yang cantik, ya, akhlak yang mulia, pengetahuan yang dalam. Itu kita puji Allah. Alhamdulillah ya. Kita puji dengan Allah. Lihat, perhatikan.
Semua itu subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, segala puji hanya untuk Allah. Semua ini yang dicintai oleh Allah kayak gitu. Hadis keempat, Pak, monggo. Hadis yang keempat, diterima dari Jabir radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha besar dan puji-pujian untuknya, akan ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di dalam surga. Ya, inilah kekayaan yang paling dibanggakan di zaman jahiliyah adalah kebun kurma yang melimpah, ya. Kebun kurma yang banyak, maka diajarkan, ya, oleh Nabi, mangkala subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, urisat, maka ditanamkan lahu baginya nakhlatun, ya, kurma bil janati, batang pohon kurma di dalam surga. Jadi kalau mereka banyak mengucapkan, banyak pohon kurma nanti yang dimilikinya sebagai pemilik khusus orang yang di surga. Itu bukan berarti, saya nggak banyak membaca, kenapa surga saya nanti berupa hutan kurma. Ya, tidak usah seperti itu. Itu gambaran harta terbaik yang disukai oleh seseorang pada saat itu adalah kurma. Berarti kalau kita mau membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan diberi harta terbaik nanti di surga kelak. Masuk surga dengan memiliki segala yang terbaik. Yang kelima, monggo Pak. Yang kelima, diterima dari bahwa Nabi SAW bersabda, perbanyaklah olehmu membaca kalimat-kalimat yang kekal lagi baik. Maka ditanyakan orang, apakah itu ya Rasulullah? Ujarnya, ialah membaca takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai Al-Hakim. Iya, ya. Istaksiru, perbanyaklah minal bakiyati sholihah, dari amal soleh yang kekal nantinya, ya, pahalanya nih. Kila ditanyakan, para sahabat bertanya kepada Rasul, wa mahunna ya Rasulullah, apa itu bakiyatus sholihah itu? Amal yang kekal di dalam surga ini, kekal itu, ya, yang baik yang kekal itu. Maka Rasulullah menjawab, at-takbiru, bertakbir, wa tahlilu, membaca tahlil, wa tasbihu, dan membawa tasbih, wal hamidu, dan memuji Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan ucapan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ya. Banyak sekali yang diberikan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran zikir yang seperti ini. Pilih mana, ya, pilih yang kita sukai. Nanti pada saatnya kita akan membicarakan juga yang paling yang bagus-bagus ini. Kita lanjut ke hadis berikutnya, Pak. Hadis yang ke-6, diterima dari Abdullah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, pada malam saya diisrakan, saya ketemu dengan Ibrahim. Katanya, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas, sedangkan kayu-kayu tanamannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya, Masya Allah, ya. Ini tatkala Rasulullah ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai bapak, ya, bapak daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya. Ini mengabarkan kepada Nabi bahwa di surga itu luas, ya, luas tanahnya, gembur tanahnya, mudah ditanami, tanamilah, dan tanaman yang dalam surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Maka orang-orang yang banyak membaca zikir itu, maka besok akan didapatkan kaplingan tanah-tanah yang luas di dalam surga untuk dirinya dan keluarganya nanti. Lanjut ayat yang ke-7, Pak. Yang ke-7 pada riwayat Muslim, maka Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang lebih disukai oleh Allah ada 4. Tidak ada yang Anda mulai dengan yang mana saja, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, boleh lewat subhanallah dulu, boleh alhamdulillah,
boleh la ilaha illallah dulu dibaca dulu, boleh Allah akbar dulu. Tapi biasanya yang dibaca urutannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kalimat-kalimat yang luar biasa yang dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kalimat-kalimat tauhid, kalimat thayyibah yang kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Monggo diterus yang 8, Pak. Ya, biar. Yang ke-8. Diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, itu sudah cukup baginya. Riwayat Bukhari Muslim. Terus maksudnya itu sudah cukup baginya sebagai ibadah pada malam itu. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua ayat itu akan cukup sebagai tameng buat menangkis mara bahaya di malam itu. Ibnu Hudaimah menulis dalam buku yang sahihnya bab tentang sekurang-kurangnya bacaan yang dianggap memadai di waktu malam, kemudian disebutkan hadis yang di atas. Ya, jadi kalau kita tidak bisa membaca ayat banyak, katanya ya baca aja 2 ayat terakhir tuh. Amana Rasulullah bima unzila ilahi mirabbi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati dan seterusnya sampai ini ayat terakhir 285, 286. Jangan dilupakan baca setiap malam, khususnya pada saat kalau Anda tahajud. Iman, membaca itu bisa jadi tameng, itu dianggap orang yang cukup ibadahnya membaca ayatnya saja, karena ayat itu adalah sangat luas ya cakupannya. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam ya. Berikutnya 9, Pak. Yang 9 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya bahwa Nabi SAW bersabda, apakah kamu tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rupanya hal itu memang terasa berat bagi mereka. Maka jawab mereka, siapa pula yang sanggup melakukan itu di antara kami, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, Allahul Ahad As-Samad. Itu dibaca 3 kali. Maksudnya surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari. Ya, jadi ya apakah tidak ada di antara kamu yang malam hari bisa? Ya. Ada kelas. Nah, ya sepertiga Al-Quran, ya jadi ternyata nggak keberatan sahabat, susah ditunjuk, bacalah surat Al-Ikhlas sekali. Maka dari itu di dalam surat witir itu bacaan terakhirnya adalah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad setelah suratul Fatihah. Karena berarti ditutuplah dengan satu bacaan Al-Quran yang sangat mencakup tauhid yang luar biasa sekali. Jadi Al-Quran itu sepertiga di antara yang isi dalam Al-Quran itu mentauhidkan Allah, dan surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid kepada Allah yang sudah mencakup seluruhnya yang ada di dalam Al-Quran. Terus Pak, nomor 10. Yang ke-10 diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah, tunggal, tiada berserikat. Baginya kerajaan dan puji-pujian, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, maka seolah-olah ia telah membebaskan 10 orang budak belian. Dicatat untuknya 100 kebajikan, dihapus 100 kejahatan, dan diberikan kepadanya pangkal terhadap setan dalam waktu sehari itu sampai sore. Dan tak seorang pun yang mengungguli amalannya itu kecuali orang tersebut membaca lebih banyak daripadanya. Iya, Masya Allah ya. Itulah zikir-zikir yang sangat besar manfaatnya. Dituliskan di sana, punya buku sudah tinggal baca aja dan diamalkan. Udah ya, seandainya tidak punya zikir pagi, zikir petang, ini sudah ada dan ada keterangan hadisnya semuanya. Jadi tidaklah dusta. Tetapi kalau kita mau yang kecil yang kita bawa itu tidak apa-apa, nanti di masjid barangkali setelah sholat subuh atau setelah sholat asar kita baca. Zikir pagi adalah kita baca pagi hari. Bisa juga sebelum matahari terbit, bisa juga beberapa saat setelah matahari terbit. Kalau zikir sore adalah setelah sholat asar, ya.
atau berangkat beberapa saat sebelum sholat asar. Itu namanya dzikir petang. Dan sudah tercatat semuanya. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.